Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi tentang perkotaan yang beranggotakan saya Lina Anugreni sebagai moderator sekaligus pemateri pertama, kemudian ada Putri Halimatus Sodiah sebagai pemateri kedua, dan Sabto Asyari sebagai pemateri ketiga. Baik, saya Lina Anugreni, saya sebagai pemateri pertama akan memaparkan materi tentang kota dan sejarah kota. Yang pertama, definisi kota. Kota merupakan suatu ruang yang berisikan pemukiman dan dihuni oleh sejumlah besar manusia yang memiliki kegiatan terkait fungsi ekonomi, kemudian fungsi kerja, pendidikan, kemasyarakatan, rekreasi, kesehatan, dan sebagainya. Untuk memenuhi kehidupan di kota, maka kebutuhan pangan harus diperoleh suplai dari desa. Dengan demikian, terjadilah interaksi hubungan antara desa dengan kota. Nah, materi selanjutnya ada sejarah kota. Pertama, kota tradisional. Awal mulanya, kota ini terdiri hanya dari 3 elemen penting, yaitu kepala pemerintahan, pemimpin agama, dan elit politik. Kota tradisional ini memiliki ciri-ciri di mana rumah tempat tinggal para elit ini mengelompok, kemudian tempat tinggal tokoh agama di dekat tempat ibadah, dan kemudian terdapat beberapa lapangan besar. Lokasi-lokasi yang demikian umumnya berada di kota yang memiliki raja atau bentuk pemerintahnya adalah kerajaan. Kemudian selanjutnya ada kota praindustri. Nah, tahap ini kota atau ibu kota kerajaan mengalami perkembangan. Gejala yang terjadi pada kota praindustri ini ditandai dengan munculnya pusat-pusat kegiatan, yaitu pusat pemerintahan, kemudian ada ruang publik. Ruang publik ini sebagai tempat masyarakat untuk berinteraksi sosial, kemudian ada tempat beribadah, kemudian ada pasar tradisional sebagai tempat distribusi barang dari desa ke kota dan sebaliknya, serta tempat pemenuhan barang sehari-hari. Keempat pusat ini letaknya berdekatan. Kedekatan secara geografis ini menunjukkan bahwa keempat kegiatan tersebut merupakan kegiatan pokok dari suatu kota praindustri. Keempat ciri tersebut memiliki bentuk yang berbeda-beda antara kota praindustri satu dengan kota praindustri lainnya. Nah, kemudian yang kedua ada kota zaman industri. Kota ini ditandai dengan berkembangnya ilmu, pengetahuan, dan teknologi di dunia. Perkembangan ilmu pengetahuan ditandai dengan penggunaan rasionalisme untuk mempertinggi peradaban hidup guna mencapai kebahagiaan masyarakat. Sedangkan penemuan teknologi menyebabkan barang-barang konsumsi dapat diproduksi secara massal. Kemudian selanjutnya ada kota modern. Pada tahap ini modernisasi meluas dan globalisasi merajalela di seluruh pelosok dunia, bahkan menjadi impian-impian di negara berkembang. Pada masa industrialisasi, jumlah penduduk kota meningkat pesat, menyebabkan kota berkembang secara tidak sehat, seperti masalah pemukiman kumuh, penyediaan perumahan layak huni, kriminalitas meningkat, kemudian permasalahan air bersih dan saluran air. Permasalahan ini menjadi semakin kompleks. Nah, kemudian para petinggi kota berusaha mengatasi dengan berbagai macam cara yang bersifat rasional, efisien, dan fungsional, seperti penataan kota secara komprehensif, kemudian integral dan rumah susun bagi buruh dan karyawan, dan ada kawasan superblok yang modern, serta menemukan bahan-bahan bangunan yang efisien dan fungsional. Kemudian kota ini memiliki ciri-ciri. Yang pertama, penggunaan teknologi sebagai sarana untuk mempermudah mewujudkan kebutuhan manusia. Kedua, masyarakat memberikan perhatian pada persoalan lingkungan dengan mengenal sistem daur ulang dan sumber energi non-reguler sebagai alternatif untuk memenuhi kebutuhan manusia. Nah, ketiga, pemanfaatan tenaga listrik dan komputerisasi sebagai sumber vital untuk menggerakkan roda kehidupan aktivitas manusia. Dan yang terakhir ada kota metropolitan. Kota pada tahap ini memiliki tingkat globalisasi yang tinggi, interaksi dan kerjasama yang saling menguntungkan, dan dapat terjadi tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Teknologi dan ilmu pengetahuan didefinisikan kembali, kelompok marginal akibat modernisasi dan ide-ide baru yang berbeda diakui eksistensinya. Masyarakat menghargai nilai-nilai pluralis. Nah, kemudian teknologi dan ilmu pengetahuan seperti komputerisasi dan elektronik ini berkembang canggih, beragam, dan digunakan untuk kegiatan seolah-olah di luar akal pikir masyarakat awam sebelumnya.
seperti contohnya teknologi daur ulang, kemudian penyediaan bahan makanan dalam kapsul, dan ada aktivitas manusia di luar angkasa. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Putri Halimatus Sodiah. Materi yang selanjutnya adalah efek kehidupan kota pada warganya. Nah, efek kehidupan kota pada warganya ini dibagi menjadi 6. Yang pertama adalah beban berlebih. Beban berlebih ini meliputi aktivitas yang semakin meningkat, pertumbuhan penduduk, macet, dan lokasi semakin sempit. Lalu yang selanjutnya adalah stres lingkungan. Stres lingkungan ini meliputi biaya hidup yang terlalu tinggi, kemacetan yang mengakibatkan waktu tidak bisa diprediksi, dan mengganggu waktu kerja. Lalu yang selanjutnya adalah tingkah laku prososial. Nah, tingkah laku prososial ini meliputi perilaku saling tolong-menolong dan membantu antara penduduk itu frekuensinya semakin berkurang. Lalu kehidupan individualisme itu semakin menonjol. Lalu yang selanjutnya adalah kriminalitas. Faktor ekonomi, kurangnya kreativitas dan keterampilan, tuntutan kehidupan, itu menjadi faktor pemicu atau penyebab terjadinya kriminalitas di kota-kota besar. Lalu yang selanjutnya adalah tunawisma atau orang-orang yang tidak memiliki rumah. Orang memiliki keterampilan produktif dan resiliensi menjadi penyebab banyaknya tunawisma di kota-kota besar. Akhirnya mereka hidup dengan menjual barang-barang bekas. Lalu ada juga yang meminta-minta. Lalu yang selanjutnya adalah masalah kesehatan. Banyaknya kendaraan yang menggunakan bahan bakar minyak akan menimbulkan masalah udara yang menjadi kotor akibat kandungan gas yang terbuang dari bahan bakar minyak tersebut. Masakan siap saji juga menjadi hal yang lumrah di kota besar. Juga muncul tempat seperti restoran, kafe, pusat makanan, sehingga terjadi masalah-masalah kesehatan, kayak misalkan kolesterol, obesitas, dan lain sebagainya. Lalu yang selanjutnya adalah perkembangan kota dan jaringan sosial. Apa itu jaringan sosial? Jaringan sosial adalah sekumpulan hubungan yang ada antara individu-individu yang dapat berbentuk pergerakan manusia untuk tujuan khusus atau spesifik dalam kondisi tertentu. Nah, semakin banyak seseorang memiliki jaringan sosial dan kepentingan khusus terhadap jaringan sosialnya, maka pergerakan yang akan dilakukannya itu semakin tinggi pula. Keluasan, jumlah, dan komitmen terhadap jaringan sosialnya, maka akan menunjukkan mobilitas yang demikian tinggi. Oleh sebab itu, apabila di suatu kota besar penduduknya memiliki pergerakan yang tinggi untuk menghubungi jaringan sosialnya, maka pergerakan dalam lalu lintas akan terjadi. Lalu yang selanjutnya adalah kota pra-industri. Tingkah laku atau perilaku jaringan sosial itu dapat dirumuskan secara matematis. Tentang formula jaringan sosial oleh Zulrizka Iskandar adalah sebagai berikut. PJS atau perilaku jaringan sosial sama dengan F. F itu meliputi PP atau perilaku psikologis, KB atau kehidupan bertetangga, OJ atau objek jaringan sosial, FL atau fasilitas lain, dan KJ atau kemampuan jangkau. Nah, manusia dalam berinteraksi dengan lingkungannya tidak lepas dari proses psikologis. Proses psikologis merupakan proses yang terjadi di mana seluruh fungsi-fungsi psikologis memproses elemen-elemen lingkungan, yaitu tadi KB, OJ, FL, dan KJ, di mana interaksi tersebut berproses secara dinamis yang kemudian menghasilkan perilaku atau tingkah laku sosial, atau bisa juga disebut dengan PJS. Oke, materi selanjutnya adalah tentang kota layak huni.
Ada 4 indikator yang menandakan bahwa kota tersebut layak huni. Yang pertama, air bersih, permukaan tanah, dan banjir. Yang kedua adalah ruang terbuka hijau. Yang ketiga, pencemaran udara yang minim. Dan yang keempat adalah kepadatan penduduk. Air bersih, permukaan tanah, dan banjir. Salah satu kebutuhan yang harus dipenuhi adalah air bersih untuk minum, makan, dan mencuci. Permukaan tanah, misalnya di daerah industri, volume air yang dihisap tersebut cukup banyak sehingga terjadi rongga-rongga dalam tanah. Kemudian, berakibat dari banyaknya rongga-rongga di dalam tanah menjadikan permukaan tanah banyak yang turun dan mengakibatkan banyak rumah-rumah penduduk yang retak dindingnya. Banjir. Daya tarik kota besar karena banyaknya pembangunan akan menarik penduduk di daerah lain untuk mencari kerja, sehingga menimbulkan perpindahan penduduk. Penduduk yang harus ditampung dan hidup di kota besar, air tanah akan semakin sulit diperoleh karena resapan tanah pun akan semakin terbatas. Permukaan tanah banyak yang tertutup oleh bangunan dan banyak pohon ditebangi, sehingga air hujan tidak dapat terserap ke dalam tanah. Hal ini dapat menyebabkan banjir jika datang musim penghujan. Selanjutnya, ruang terbuka hijau. Permasalahan yang sering terjadi di kota-kota besar adalah sulitnya mencari lapangan hijau. Berkurangnya ruang terbuka hijau dapat menyebabkan beberapa kondisi kota menurun kualitasnya. Temperatur kota tersebut akan meningkat sehingga udara akan terasa lebih panas. Selanjutnya, pencemaran udara yang minim. Pencemaran udara di kota-kota besar dapat terjadi karena jumlah kendaraan yang meningkat. Semakin tingginya pencemaran udara di kota-kota besar, maka udara di kota-kota besar tersebut tidak sehat. Pencemaran udara akan mengurangi kadar O2 di udara bebas, sehingga akibat dari berkurangnya kadar O2 tersebut, maka asupan O2 yang dihisap manusia akan berkurang pula. Kemudian, ancaman yang akan dihadapi oleh penduduk yang kurang menghirup O2 dengan baik akan terjadi kerusakan pada sel-sel otak. Terakhir, kepadatan penduduk. Pertambahan penduduk akan berdampak besar bagi kota tersebut. Antara lain adalah penyediaan rumah dan air bersih bagi warga baru tersebut. Selanjutnya ada kota di masa mendatang. Yang pertama ada permasalahan potensial yang akan terjadi, antara lain pertama, keterampilan berkomunikasi dengan orang lain akan mengalami penurunan. Keterampilan berinteraksi pun akan mengalami penurunan dan perubahan nilai-nilai sosial. Emosi dan kepekaan emosi mudah terganggu. Pada awal munculnya internet, banyak kritik yang diungkapkan bahwa para pemakai internet mengalami isolasi sosial dan gejala depresi serta gangguan mental lainnya. 2. Kota teknologi informasi ditandai dengan perubahan-perubahan kehidupan warga di kotanya, interaksi sosial, hiburan, dan pendidikan banyak yang menggunakan alat teknologi informasi. Ketiga, perubahan gaya hidup masyarakat akan terjadi di kota ultra modern. Namun demikian bukan berarti bahwa kota ultramodern tersebut tidak akan ada masalah psikologis bagi penduduknya. Keempat, kesenjangan antara warga kota yang kaya dan yang tidak mampu akan terlihat dari gaya hidupnya. Gaya hidup pada warga kota yang kaya akan ditunjukkan dengan kehidupan yang selalu menggunakan ICT atau Information Technology City. Perkembangan teknologi yang demikian pesat sudah tentu berpengaruh pada perkembangan kota. Seharusnya semakin baik pertumbuhan ekonomi di suatu kota, otomatis dapat memajukan penduduknya. Maka kota tersebut akan berkembang maju. Tetapi tidak di Indonesia. Kota yang pertumbuhan ekonominya baik akan terjadi
arus urbanisasi di daerah lain yang umumnya berasal dari penduduk yang taraf ekonominya kurang untuk mencari kerja. Dengan demikian, kota tersebut akan selalu menghadapi kemiskinan dan kesenjangan tingkat kesejahteraan. Dengan demikian, kota tersebut akan selalu menghadapi kemiskinan dan kesenjangan tingkat kesejahteraan akan selalu terjadi. Terima kasih.